Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul penerapan 10 area pengetahuan manajemen proyek pada usaha. Dan nama-nama kelompok kami: 1. Mahisaki Pratama, 2. Aditya Maulana Ali, 3. Rahmadan Nur Iksan, 4. Asyir Firmansyah, 5. Rahmat Dandi, dan 6. Mikael Pasaribu. Dalam proyek Human Researcher yang dilakukan pada saat pembuatan proyek terbagi menjadi beberapa tahap, yakni sebagai berikut. A. Plan Human Researcher Management atau rencana manajemen sumber daya yang dilakukan secara bertahap selama 2 bulan, di mana tahap ini akan memiliki bagaimana cara untuk menambahkan bahan dimulai dari sumber daya manusia serta pembangunan proyek yang dilakukan. B. Asquith Project Team adalah proses konfirmasi ketersediaan sumber daya manusia yang dilakukan pada saat mendapatkan proyek yang diinginkan, maka akan memulai dengan mencari sumber daya manusia yang tepat atau proses rekrutmen yang dilakukan selama 5 hari. C. Develop Project Team adalah proses mengembangkan tim proyek yang dilakukan adalah pada saat proses rekrutmen telah selesai dan mendapatkan rekan-rekan dalam pengerjaan proyek, maka akan memaksimalkan masing-masing individu dengan bagian masing-masing yang dilakukan selama 14 hari. D. Manajemen Project Team adalah proses mengelola tim proyek adalah proses terakhir dilakukan dengan mengembangkan bagian masing-masing dengan memaksimalkan dan menstabilan pembuatan proyek dengan waktu yang diberikan. Project Communication Management. Adapun perencanaan manajemen komunikasi dalam proyek The Majun Coffee yaitu A. Plan Communication Management. Berikut rencana manajemen komunikasi yang akan diterapkan dalam proyek The Majun Coffee, yakni penyampaian minat dan harapan pemangku kepentingan terhadap proyek yang akan dilaksanakan, koordinasi dengan anggota tim, pelaksana proyek mengenai ekspektasi pemangku kepentingan, melaporkan kemajuan kinerja tim, pelaksana proyek serta masalah yang dihadapi kepada pemangku kepentingan, evaluasi dan penutupan proyek. B. Manage Communication. Sarana komunikasi yang efektif sangatlah penting untuk mendukung informasi yang didistribusikan antara pemangku kepentingan tersampaikan dengan baik. Dalam proyek The Majun Coffee, tim pelaksana proyek menyediakan media sosial Instagram dan WhatsApp agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Bila diperlukan, konsumen dapat melakukan panggilan telepon secara langsung kepada tim. Dan C. Monitor Communication. Sarana komunikasi yang efektif saja tidak akan cukup apabila tidak dibekali tentang informasi proses berjalannya proyek. Dalam hal ini, tim pelaksana proyek akan senantiasa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dan melaporkan kemajuan kinerja proyek kepada konsumen. Project Procurement Management. Perencanaan persediaan barang dalam proyek The Majun Coffee menggunakan make or buy analisis, yakni keputusan strategis antara memproduksi sebuah item secara internal atau membeli dari eksternal. Dalam proyek The Majun Coffee ini, untuk bahan produksi seperti ampas kopi, kami membutuhkan pemasok ampas kopi dari eksternal. Hal ini dikarenakan apabila permintaan produk konsumen sangat banyak, ampas kopi yang kami hasilkan secara pribadi tidak akan cukup untuk memproduksi produk. Oleh karena itu, The Majun Coffee akan melakukan kerjasama dengan coffee shop yang biasanya banyak menghasilkan ampas kopi. Dan juga untuk kemasan produk yaitu berupa pouch, stiker, dan juga kotak karton, The Majun Coffee memilih untuk menggunakan produk eksternal. Dengan menggunakan pemasok dari luar memungkinkan untuk meminimalkan biaya produksi atau cost reduction, serta lebih praktis dan cepat. Penggunaan pemasok luar juga menghemat waktu produk, sehingga anggota tim produksi hanya perlu melakukan pengemasan yaitu dengan memasukkan ampas kopi ke dalam pouch dan kotak. Untuk mengontrol permintaan berlebihan dari konsumen, The Majun Coffee membutuhkan SOW atau Statement of Work
SWW yang digunakan untuk permintaan yang banyak ataupun permintaan yang sulit dicapai. Untuk mengontrol permintaan yang banyak dapat memberikan jangka waktu kerja yang sudah disepakati bersama dengan konsumen. Permintaan yang sulit dicapai dapat disesuaikan dengan konsumen seperti penambahan biaya ataupun waktu. Project stakeholder. Stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan individu atau organisasi yang mempengaruhi perjalannya suatu proyek. Pemangku kepentingan terdiri dari dua bagian, yakni internal dan eksternal. Berikut adalah mind map yang berisi identifikasi stakeholder, yakni dalam pelaksanaan proyek The Majen Coffee, anggota proyek akan berperan sebagai investor yang memberikan dukungan finansial sekaligus pemilik usaha dan pegawai usaha. Ketua kelompok Stefani akan berperan sebagai pemilik usaha dan 3 orang anggota lainnya, Fiona, Kathleen, dan Winky, akan berperan sebagai pegawai usaha. Pemilik usaha dan pegawai akan terlibat langsung dalam pembuatan produk The Majen Coffee. Dalam perjalanannya usaha, konsumen akan berperan sebagai pemangku kepentingan eksternal yang menyampaikan minat dan harapan kepada tim pelaksana proyek. Pemasok akan terlibat dalam mendistribusikan bahan-bahan produk seperti kain majun dan biji kopi. Pemangku kepentingan lainnya yang membawa pengaruh bagi usaha The Majen Coffee adalah kompetitor. Kompetitor yang dimaksud adalah bisnis sama yang bergerak dalam bidang pengharum biji kopi.